بالحق المبين أحمده سبحانه وتعالى على جليل نعمه وعظيم إحسانه في كل وقت وحين وأصلي وأسلم على النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى يوفق من اتقاه لمعرفة الحق والباطل ويكفر عنه سيئاته ويغفر له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, azanallahu wa iyyakum ajmain. Sungguh nikmat Allah yang maha pemurah atas kita, atas hamba-hambanya tidak terhitung. Dan sungguh pintu-pintu anugerah, pintu-pintu karunia-Nya akan terus terbuka dan tidak akan pernah tertutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan Dia Allah telah memberi kepadamu dari segala sesuatu yang kau mohonkan padanya. Dan apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Ingatlah bahwasanya di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat al-afiyah. Al-afiyah kalau diindonesiakan artinya as-sihhatul kamilah, kesehatan yang sempurna atau as-salamah, keselamatan. Maknanya apa? Keselamatan dari segala sesuatu yang tidak disuka oleh seseorang, yang tidak disenangi, baik berhubungan dengan agama di dunia ataupun di akhirat. Maka afiyatud din, keselamatan dalam agama adalah selamatnya seorang mukmin dari yang syubhat-syubhat, dari kesyirikan-kesyirikan, perbuatan-perbuatan bid'ah, keselamatan dari cobaan-cobaan syahwat yang haram-haram. Afiatud dunia, afiat di dunia adalah keselamatan seorang mukmin dari apa-apa yang berkenaan dengan kehidupan dia, yang menyakiti dia, yang tidak dia sukai, berupa penyakit, kematian, kehilangan dan lain sebagainya. Wa afiatul akhirah, adapun afiat dalam akhirat adalah keselamatan dari murka Allah, keselamatan dari api neraka jahanam, keselamatan dari siksa Allah, dan mendapatkan ridha dari Allah dan masuk ke dalam surganya. Afiyah fid din, afiyah fid dunya, afiyah fil akhirah. Ini termasuk dalam tafsir hasanah, dalam doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berilah kami di dunia ini kebaikan, dan di akhirat berilah kami kebaikan, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Selamatkan kami dari siksa api neraka. Peliharalah kami dari siksa api neraka. Doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang banyak disebut orang adalah doa sapu jagat. Doa inilah yang seharusnya kita baca, kita mohonkan kepada Allah dengan doa ini di setiap situasi, di setiap keadaan. Ada suatu kisah, suatu ketika dalam hadis sahih, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke orang sakit, membesuk orang sakit, menjenguk orang sakit, salah seorang sahabat. Sahabat tersebut sudah
capek sekali, payah sekali, lemah sekali, seperti anak burung. Kemudian Nabi lewat wahyu tentu saja berkata, apakah kamu berdoa dengan sesuatu? Atau kamu minta kepada Allah sesuatu? Dijawab oleh laki-laki tersebut, na'am, aku pernah berdoa Rasulullah, Allahumma ma kunta mu'akibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Artinya, ya Allah, apa-apapun yang kau akan jadikan siksaku kelak di akhirat, atau apa yang kau siksa kepadaku di akhirat, maka percepatlah siksa tersebut di dunia. Apa terus jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, la tutiquhu. Maha suci Allah, kamu tidak akan mampu. Afala qulta, kenapa kamu kok tidak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya laki-laki tersebut didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian fasyafahu Allah taala, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sesungguhnya afiah, kesehatan yang sempurna atau keselamatan bagi orang yang bertakwa jauh lebih baik daripada kekayaan. Perhatikan hadis berikut ini. Seorang sahabat bernama Yasar bin Abdullah Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, suatu ketika kami duduk bersama di satu majelis. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala ra'sihi ma'un, di atas kepalanya ada sisa air. Maksudnya beliau baru mandi. Kemudian di antara kita ada yang berkata, naraka thayyibal qalbi, naraka al-yawma thayyiban nafsi. Wahai Rasulullah, kami melihat hari ini engkau berjiwa tenang, lapang dada, jembar. Apa jawaban Nabi alaihi salatu wassalam? Qala ajal walhamdulillah. Ya, segala puji milik Allah. Kemudian dalam cerita tersebut, para sahabat terus berbincang-bincang tentang kekayaan, berbincang-bincang antara plus minus kekayaan. Apa terus? Nabi setelah mendengar mereka berbincang tentang kekayaan, beliau berkata, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tidak salah orang itu kaya bagi orang yang bertakwa. Maksudnya tidak dilarang orang kaya selama kekayaannya didapat dari harta yang halal, kemudian diinfakkan untuk hal-hal yang baik-baik. Kemudian lanjutan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa jauh lebih baik daripada kekayaan. Artinya apa? Orang yang selamat, sehat, selamat, tidak penyakitan, dan dia bertakwa kepada Allah dengan melakukan ketaatan, dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, jauh lebih baik daripada kekayaan yang tidak disertai takwa kepada Allah. Kemudian lanjutan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tibun nafsi minan na'im, dan berjiwa tenang, ketenangan jiwa, kelapangan dada, kejembaran adalah termasuk salah satu nikmat yang harus disyukuri. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin, akhir-akhir ini kita banyak melihat orang-orang salah mempergunakan nikmat sehat, menggunakan nikmat sempat. Begitu juga banyak orang salah menggunakan nikmat kekayaan. Seorang hakim, seorang yang bijak ditanyakan, apa yang paling membingungkan engkau wahai hakim di alam semesta ini? Apa jawabannya? Manusia itu sendiri. Terus bagaimana? Dijawab, dia mengorbankan kesehatannya demi mendapatkan keuangan, mendapatkan uang. Dikorbankan kesehatannya untuk mendapatkan uang yang banyak. Kemudian dia mengorbankan uangnya untuk mengembalikan kesehatannya ketika dia sudah sakit-sakitan. Dan dia sangat khawatir terhadap masa depannya, sampai dia tidak menikmati masa-masa hidupnya sekarang. Dia hidup seperti tidak akan pernah mati, padahal dia pasti akan mati.
tetapi dia tidak pernah merasakan nikmatnya hidup. Intinya apa? Kesimpulan dari jawaban hakim tersebut, ma'asyiral muslimin, bahwasanya sebanyak orang-orang yang diberi rezeki oleh Allah kesehatan dan kekayaan, tapi mereka tidak mensyukuri kedua nikmat ini dengan tidak taat kepada Allah, mengerjakan dosa-dosa, maksiat dan sebagainya, bertidak mensyukuri dua nikmat ini. Ma'asyiral muslimin, untuk itu kalau ada di antara kita yang merasa miskin harta tapi diberi kesehatan, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat kesehatan ini dengan cara mengerjakan ketaatan, taat kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, dengan husnul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan seseorang disertai dengan takwa, seseorang akan menemui lezatnya hal-hal yang enak. Tapi ketika sudah hilang kesehatan, apapun yang ada di hadapan kita, selezat apapun, tidak akan pernah terasa enak. Sebaliknya, orang yang kaya raya tetapi dia tidak memiliki kesehatan, tidak ada manfaatnya juga kesehatannya, dia tidak akan pernah menikmati kelezatan makanan yang ada di hadapannya. Dia diharamkan atau tidak diperkenankan untuk makan yang enak-enak karena penyakitnya, padahal hartanya miliaran. Maka seolah-olah dia itu tidak bisa makan kecuali makanan tertentu. Dia tidak bisa minum kecuali minuman tertentu. Perhatikan kisah berikut ini yang terjadi pada zaman Khalifah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi pada khilafah Umayyah atau Umayyah. Suatu ketika Khalifah Al-Hajjaj berhaji, dia terus berhenti di gurun, berkemah di sana. Dia menyuruh orang dekatnya atau panglimanya untuk mencari seorang badui untuk diajak makan bersama, dan dia ingin bertanya sesuatu kepada orang badui tersebut. Akhirnya panglimanya mencari dan menemukan seorang badui Al-A'rabi sedang tidur dan dibangunkan. Dia berkata, "Datanglah kepada khalifah. Kamu dipanggil oleh khalifah." Datanglah kepada Khalifah Al-Hajjaj. Berkata Hajjaj kepadanya, "Cuci tanganmu dan makan siang bersamaku." Apa jawaban orang Badui tersebut? Nah, sungguh saya telah memenuhi panggilan zat yang jauh lebih baik dari kamu. Bertanya Hajjaj lagi, siapa yang memanggilmu atau siapa yang mengundangmu? Aku dipanggil oleh Allah untuk berpuasa, maka aku berpuasa. Maksudnya di sini puasa sunnah. Kemudian bertanya lagi Al-Hajjaj, di hari yang sangat panas ini, apa jawaban si Badui? Naam, sumtu liyaumin aharra minhu. Ya, aku berpuasa sebagai persiapan untuk suatu hari yang jauh lebih panas daripada hari ini, yakni hari kiamat. Terus berkata Al-Hajjaj lagi, fa'aftir wa tasumu ghadan. Sekarang berbuka kamu, berpuasa besok, bisa diganti besok puasanya kan? Apa jawaban si Badui itu? Saya mau berpuasa sekarang, tapi dengan syarat kamu bisa menjamin saya hidup sampai hari esok. Apa jawaban dari Al-Khalifah? Wah, kalau itu saya tidak mampu. Saya tidak bisa menjamin kamu hidup sampai hari esok. Apa jawaban si Badui? Fa kaifa tas'aluni ajilan bi ajilin la taqdiru alaihi. Bagaimana kau minta sesuatu kepada saya untuk mengerjakan pada hari ini, untuk diganti di hari esok, dan kamu tidak mampu, tidak bisa menjamin aku bisa hidup sampai hari esok. Apa terus jawaban Al-Khalifah Al-Hajjaj? Innahu ta'amun tayyib. Karena makanan yang ada di hadapan adalah makanan yang enak-enak. Apa jawaban dari si Badui? Innaka lam tutayyibhu walal khabbas. Bukan kamu yang menjadikan makanan yang enak, bukan juga tukang masak yang menjadikan makanan yang enak, walakin tayyabathul afiyah. Tapi yang menjadikan makanan enak adalah afiyah. Maksudnya yang menjadikan makanan enak tersebut adalah afiyah, kesehatan yang sempurna, keselamatan yang diberikan oleh Allah lewat makanan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara doa-doa Nabi yang bisa dibaca di pagi sore dan hari, di pagi dan sore hari adalah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah
Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan keselamatan di agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku, dan dalam hartaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Fattaqullaha ya ibadallah wa'lamu أنه إذا كانت العافية من نعم الله العظيمة فإن الواجب على العبد أن يحرص تمام الحرص على شكر هذه النعمة وتسخيرها في طاعة المنعم جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ألا وصلوا وسلموا على سيدنا محمد ذي الخلق العظيم كما أمركم بذلك رب العرش الكريم. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم أصل ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصل لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.